Teman-teman semuanya, kali ini kita akan mereview iPhone 12 mini di tahun 2024. Aku udah nyobain ini selama 3 tahun lebih teman-teman dari awal rilisnya. Kira-kira apakah worth it digunakan untuk tahun ini? Yuk langsung aja kita jelaskan. Oke teman-teman ya, ini dia kelengkapan ketika saya waktu itu beli iPhone 12 mini ini 3 tahun yang lalu guys. Pertama memang ada iPhone-nya ya, ini sekarang dipakai sama istri saya. Nah, untuk dusnya seperti ini guys. Saya belinya secara resmi di BEC di Atlantik. Nah, ini lihat garansi resminya ya guys ya. Jadi harganya itu teman-teman bisa cek video ini ya. Nih harganya adalah 12.499.000-an. Dari 13 juta diskon saya dapat segitu guys. Nah, ini notanya teman-teman bisa lihat saja guys. Terus kelengkapan lainnya ada apa saja? Ada buku panduan dan stiker Apple-nya. Tentu saja masih saya simpan ya. Terus dan ada kabel casannya ya guys ya. Ini dia kabel casannya seperti ini. Nah, untuk garansinya ya kartu garansi resmi iPhone seperti ini guys tuh, resmi ya. Soalnya ini dari distributor Indonesia TAM ya. Buat yang nggak ngerti apa sih bedanya TAM sama iBox? Sama aja guys, TAM sama iBox ya. Gini guys, intinya gini. Era Jaya itu punya perusahaan di bawahnya ada TAM dan juga ada iBox. Jadi iBox itu bagian dari Era Jaya ya, sama aja, sama-sama resmi. Gitu ya guys ya. Udah jelas. Nah, by the way, inilah jeleknya si Apple itu ya, ketika dulu pas munculnya iPhone 12 series dia nggak ngasih kepala charger. Cuma yang gini doang, guys. Cuma chargeran doang nih kabelnya. Nah, tapi nggak apa-apa karena memang itu tujuannya mungkin buat ke bisnis. Lanjut, ini untuk speknya teman-teman bisa lihat di sini ya. iPhone 12 mini memakai chipset Apple A14 Bionic, RAM-nya 4 GB guys dan baterainya 2200 mAh. Ini layarnya udah AMOLED 1080 x 2340 guys. Ini ukurannya kecil banget guys, 5,4 inci doang tuh, kecil banget kan. Nah, kalau kita bandingin dengan handphone 2 jutaan aja, ini kayak Infinix. Teman-teman bisa lihat Infinix Note 12 tuh. Ukurannya sangat-sangat kecil sekali, apalagi ketika kita lihat di bagian layarnya ya guys ya. Nih, tuh kan. Kecil banget bener-bener guys. Saya juga jujur ini lihatnya kalau sekarang ya wah, kecil banget ya. Dulu harga hampir 13 juta tapi sekecil ini. Nah, ini yang sering ditanyain kepada teman-teman semuanya, untuk baterai health-nya kayak gimana sih iPhone yang udah lama. Nah, ini kita lihat guys, baterai health-nya udah 80%. Nah, untuk ngecas itu sehari 2-3 kalian ya, karena baterainya kecil. By the way, sekali lagi ini dipakai sama istri saya untuk sekarang. Dan untuk body-bodinya seperti apa guys? Nah, udah 3 tahun itu ya, bodinya seperti ini guys. Masih bagus-bagus aja, karena kita selalu pakai soft case ya, soft case. Jadi aman. Untuk dipakai itu, saran saya kalian wajib pakai soft case untuk kemana-mana untuk keamanan. By the way, dan di sini juga kita udah pasang pelindung untuk kamera ya guys ya. Jadi ini juga tips buat teman-teman semuanya ketika mau beli handphone apapun ya. Pakai pelindung kamera, pakai soft case. Jadi handphone kalian terlindungi. iPhone 12 mini adalah handphone terkecil dari Apple yang punya poni seperti ini guys. Jadi ukuran 5,4 inci ini diteruskan ke iPhone 13 mini. Dan iPhone 14 itu nggak ada yang mininya. Sayang banget ya. Kalau misalkan ada saja ya iPhone 14 yang mininya, mungkin bakalan lebih seru guys. iPhone 14 ke atas pokoknya udah nggak ada yang mini-mini seperti ini. Kekurangan dari iPhone 12 mini ini sekali lagi tentu saja dari baterainya tadi. Karena ukurannya kecil jadi kita harus ngecas 2-3 kali sehari, tergantung pemakaian kalian. Tapi kalau makainya ya sedikit-sedikit, tipis-tipis, nggak banyak-banyak, mah ya aman-aman saja guys. Nah, ini juga keuntungan lainnya dari iPhone 12 mini ini. Karena ukurannya kecil jadi bisa dimasukin ke wadah yang kecil juga guys. Nah, misalkan kalian bawa wadah yang kecil aja. Nih, ini kan kecil banget tuh. Kita zoom out. Nah, kecil banget guys. Ini masuk ke tempat yang seperti ini juga masuk guys tuh. Keunggulan dari iPhone 12 mini ini, dia udah mendapatkan update iOS 17 tuh. Mantep banget guys. Jadi wah, kalau digunakan mungkin 2 tahun lagi juga masih worth it aja untuk update-nya karena selalu update.
Nah, untuk skor Antutu iPhone 12 mini adalah 580 ribuan, guys. Saya udah tes dulu ya. Ini dia videonya. Yang paling kanan untuk iPhone 12 mini. Lihat, guys, kita bandingin dengan Xiaomi juga. Sekarang kita akan nyobain untuk performa gamingnya. Kita nyobainnya pakai SpongeBob SquarePants Battle for Bikini Bottom. Nah, bentuk gamenya seperti ini. Harganya 5 ribuan, guys. Nah, kita lihat ya. Untuk bagian kualitasnya, di sini teman-teman bisa lihat resolusinya epic ya. Bisa juga dari rendah, sederhana, tinggi sampai epic, pokoknya kualitasnya juga sama, rendah sampai epic. Ini FPS-nya dari 20 sampai 60 untuk di sini ya. Jadi bagus banget. Langsung aja kita lihat dan kita mainkan. Nah, aku kebetulan udah nyobain beberapa menit saja. Tuh lihat. Grafik yang bagus gini, kita bisa mainkan di handphone yang kecil banget, mungil. Tuh, wah, ini kan game di Steam. Ini kita pukul aja, jebret, jebret lagi. Tuh. Coba kita tanya Patrick. Pat? Did you find my lost socks? Not yet, Patrick. Oh, did they? Oke, kurang lebih seperti ini ya. Nah, kita coba ngajleng. Ngajleng lagi. Aku pengen ngajleng lagi, guys. Hot. Nah, ini nggak bisa kesana, guys. Ya, lihat grafik sebagus ini bisa dimainkan di handphone yang imut kayak gini. Wah, ini worth it banget. Kalau kalian main ini pasti nyaman banget. Tuh. Namanya juga flagship tahun lalu ya. Pastinya bagus. Nah. Udah kurang lebih secara grafik, secara performa ini oke pokoknya. Selanjutnya kita bahas kameranya ya. Kamera depan dan belakangnya ini sama-sama resolusinya 12 megapiksel, guys. Ini 12 megapiksel, ini 12 megapiksel. Ini juga 12 megapiksel. Mampu merekam sama-sama video 4K hingga 60 fps. Nah, untuk hasil video dan fotonya silahkan ditonton aja. Oke teman-teman semuanya, ini adalah hasil kamera depan iPhone 12 mini HD 60 fps. Nah, kalian bisa lihat ya, stabil harusnya di 60 fps. Nah, ini untuk kualitas 4K 60 fps ya guys. Gimana? Wah, kamera depan bisa 4K, bayangin ya. Mantep banget di handphone yang semungil ini. Nah, ini kualitas 4K dari kamera belakangnya guys. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Tuh, seperti ini. Tuh, bagus banget guys hasilnya. 4K 60 fps, bayangin. Oke, sekarang kita cobain untuk ke kura-kura guys. Nah, ini dia guys, hasil dari video iPhone 12 mini ya. Ini saya pakai kura-kura saya aja sebagai sampelnya. Teman-teman bisa lihat detail dari videonya ya. Ini ada dua kebetulan kura-kuranya guys. Bukan kebetulan sih, memang saya punyanya dua. Nah, lihat ya detailnya. Ini kira-kira cocok gak ya nih untuk dibikin video ini? Cocok gak ini? Handphone ini masih worth it gak? Nah, silahkan teman-teman di komen saja ya guys ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke kesimpulannya. Apakah iPhone 12 mini maupun bekas ataupun baru worth it digunakan di tahun 2024 ini? Jawabannya balik lagi ya buat teman-teman semuanya. Apakah kalian butuh handphone yang ukurannya kecil? Nggak apa-apa dengan ukuran kecil ini, dan juga nggak apa-apakah dengan baterai yang harus dicas 2-3 kali ngecas sehari. Kalau itu tidak apa-apa, tentu saja handphone ini adalah handphone paling worth it. Tapi kalau kalian pengen yang nggak mau ngecas-ngecas, terus kalian juga pengen yang layarnya gede, nah ini bukan pilihannya guys, karena harganya juga memang mengingat
masih lumayan. Masih, wah, di atas 5 juta harganya. Ini saya screenshot harganya aja. Demikian untuk pemaparan saya berdasarkan pengalaman pribadi iPhone 12 mini di tahun 2024. Pokoknya handphone ini suka saya pakai ngonten banyak banget di YouTube. Riza Novan pamit dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!